Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Apa kau yakin tidak akan kembali pada mantan calon suamimu itu, sayang? Tanya seorang pria yang tengah memperhatikan perempuan yang amat ia cintai tengah membereskan ranjang mereka. Perempuan itu hanya menggeleng. Aku tidak benar-benar mencintainya. Selama ini aku mempertahankannya hanya karena pelukannya sama dengan pelukanmu, hangat dan nyaman. Selain itu tidak ada lagi yang bisa membuatku bertahan dengannya setelah kau kembali. Kau memiliki segalanya yang tidak dia miliki. Kau tetap pemenang di dalam hidupku maupun hatiku. Perempuan itu mendekati sang pria, mengelus lembut rahangnya yang tegas. Jadi jangan pernah meninggalkanku lagi, cukup 5 tahun kau pergi tanpa kabar. Aku khawatir dan mencemaskanmu, aku selalu menunggu kabar darimu, berharap kau akan pulang dan mengajakku kemanapun kau pergi. Pria itu mematung. Ada rasa bersalah dan penyesalan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Perempuan itu memeluk tubuh kekarnya, memberikan sentuhan halus di punggungnya. Aku mencintaimu, Dev, akan selalu mencintaimu. Di mana ayah? Sienna mengedarkan pandangannya, mencari ayah mertuanya yang mengajak mereka makan malam. Namun sudah lebih dari 15 menit pria paruh baya itu tidak terlihat. Entah terkena macet atau kembali membatalkan makan malam ini seperti halnya makan siang tadi. Diandra menarik sepiring steaknya, memotongnya lalu memasukkannya ke dalam mulut. Makan saja. Ini sudah lewat dari makan malam, tadi siang juga kita tidak memakan apapun karena si tua bangka itu. Aku juga sudah menyuruhnya agar tidak datang karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, ucapnya tanpa menoleh sedikit pun pada perempuan di depannya. Melihat Sienna yang malah diam dan hanya memandangi wajahnya tanpa berkedip, membuat Diandra berdecak kesal lalu menarik tudung hoodie yang dipakai perempuan itu hingga menutupi seluruh kepalanya. Hoodie miliknya yang ia pinjamkan tentu saja sangat besar di tubuh perempuan itu. Bahkan saking besarnya hingga terlihat tak karuan saat kepalanya pun ikut tenggelam. Diandra tersenyum kecil dalam hati, ada rasa geli saat melihat Sienna memajukan bibirnya dengan mata mendelik lucu. Seperti tengah memendam amarah untuknya. Cepat makan atau kau ingin ku tinggal di sini. Sienna menggeleng cepat, menarik menu makanan yang sama dengan Diandra dan memotongnya dalam diam. Sebenarnya ada beberapa rencana licik di dalam otak cantiknya, seperti meminta bantuan memotong steak ini dengan berpura-pura tidak bisa memotongnya di depan pria itu. Namun saat mengangkat kepalanya dan akan bersuara, Diandra lebih dulu menatapnya tajam. Aku yakin kau bisa memotongnya. Jangan banyak bersandiwara, cepat makan dan setelah itu kita langsung pulang. Berdecak kecil, Sienna mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan berani. Kau ini sangat tidak peka, aku butuh diperhatikan seperti perempuan lain. Tersenyum sinis, tangannya yang memegangi garpu menusuk kuat daging di atas piringnya lalu mengangkatnya dan menyodorkannya di depan wajah Sienna. Jika kau perempuan yang aku inginkan, tanpa kau minta pun aku akan melakukan apapun yang bisa membuat para perempuan melayang. Hanya saja, kau bukan perempuan itu, jadi jangan bertingkah dan makan saja makananmu. Hap, mata Sienna mengerjap cepat, bibirnya terbungkam dengan garpu di dalam mulutnya yang berisi satu potong daging cukup besar. Pelakunya tentu saja pria di depannya, yang malah dengan santainya meminum soda setelah melakukan hal yang di luar dugaan dan prediksinya. Menarik garpu itu dari dalam mulutnya dan menyimpannya di samping piring miliknya. Sienna mengunyah daging itu dengan kesal, matanya menatap tajam Diandra yang juga tengah menatapnya dengan tatapan datar namun tersirat akan ejekan. Santai sedikit dong, hampir saja aku menelan garpunya. Protes Sienna sembari memotong steak miliknya sendiri. Rencana awalnya Sienna buang jauh-jauh,
moodnya sedang tidak baik setelah Diandra lagi-lagi berubah setelah memeluknya tadi siang. Bukannya berubah menjadi manis lagi, pria itu malah berubah menjadi makhluk menyebalkan yang tidak pernah Sienna dapati dari diri Diandra sebelumnya. Telan saja dengan piringnya, atau bila perlu dengan meja ini juga. Ledeknya dengan menopang dagu di atas meja yang ia tunjuk. Memperhatikan dalam diam wajah perempuan itu yang masih saja cemberut setelah bangun dari tidur siangnya tadi. Mungkin nyawanya masih belum terkumpul sampai saat ini, itu yang Diandra pikirkan. Setelah menyelesaikan makanannya, Sienna beralih mengambil es krim yang baru saja disimpan di atas meja mereka. Tanpa berucap apapun lagi, Sienna memakannya tanpa bertanya pada Diandra yang tengah berdecak. Itu es krim milikku dan siapa yang mengizinkanmu memakannya? Sienna menghentikan suapannya, mendongak dan menatap wajah tampan itu yang sialnya sangat menyebalkan di matanya untuk kali ini. Dengan tidak rela, Sienna memindahkan segelas es krim yang tinggal setengah itu di hadapan Diandra, membuat pria itu mengerutkan alisnya saat melihat sikap Sienna yang sedikit berbeda. Terlihat berani namun ada rasa takut secara bersamaan di mata perempuan itu. Memindahkan kembali gelas es krim itu di hadapan Sienna, membuat perempuan itu kembali menatapnya dengan heran. Habiskan, lagi pula aku tidak ingin tertular penyakit cerewetmu. Kilahnya dan memilih memfokuskan dirinya pada ponselnya. Sienna mendesis, meraih es krim itu dan kembali memakannya. Andai saja aku sedang tidak kesal padamu, mungkin aku sudah meleleh dan terbawa perasaan dengan sikapmu ini. Gumamnya tanpa melepaskan sedikit pun tatapan jengkelnya pada Diandra. Diandra hanya mengedikan bahunya, mengabaikan Sienna dan tatapan matanya yang masih saja berpusat padanya. Beranjak dari duduknya, Diandra kembali memakai jaketnya yang sempat ia buka dan tergantung di kepala kursi. Merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu menyimpannya di atas meja dengan gelas yang menjadi penahan uang itu. Tunggu, Sienna berseru pelan, menunjuk uang yang baru saja ditaruh di atas meja dengan tatapan bingung. Apakah itu akan cukup untuk membayar ini? Sebelah alis Diandra terangkat. Pertanyaan Sienna sangat tidak ada manfaatnya. Jelas, bahkan itu lebih dari nominal mereka. Benarkah? Diandra menghela nafas, tangannya terangkat dan memanggil pelayan yang kebetulan berdiri tak jauh dari posisinya. Berapa semuanya? Pelayan itu memberikan secari kertas di tangannya. Diandra menerimanya dan menyodorkannya tepat di depan wajah Sienna. Menyuruh perempuan itu untuk melihat sendiri nominal yang tertera di sana. Lihat, bahkan uang yang kusimpan lebih banyak dari itu. Kepala Sienna mengangguk kecil lalu menepis kertas itu saat masih saja menghalangi penglihatannya. Ikut beranjak dari duduknya, Sienna lalu berjalan menghampiri Diandra dan menepuk bahu pria itu. Baguslah, aku kira uang yang kau simpan tadi kurang. Kalau begitu ayo, aku sudah selesai makan. Sienna menarik lengan Diandra begitu saja, mengabaikan delikan tajam pria itu dan pelayan yang tengah tersenyum geli melihat tingkah laku mereka. Bagaimana? Apa aku juga harus membawa ini? Donna mengangkat bikini merahnya, memperlihatkannya pada Marcel yang tengah memalingkan wajahnya. Itu terserah kau, kenapa harus bertanya padaku? Serunya lantang tanpa menatap lawan bicaranya. Donna terkekeh, mengerjai Marcel adalah kesukaannya. Kakinya melangkah mendekati Marcel yang masih enggan menatapnya. Tanpa permisi Donna mendudukkan dirinya di atas paha Marcel, membuat pria itu menoleh cepat dengan mata melotot. Kau, Marcel memijat pangkal hidungnya, pusing dengan kelakuan Donna. Jangan menggodaku Donna. Aku tidak ingin hilang kendali seperti malam itu. Keluhnya dengan wajah memelas. Mengedikan bahu tidak peduli, Donna malah mengubah posisi duduknya menjadi menghadap pria itu. Membusungkan dadanya dengan sengaja seakan menyuruh Marcel menyentuhnya. Marcel menggeram frustasi. Tanpa banyak berpikir ia menumpukan kepalanya di atas dada perempuan itu,
membenamkan wajahnya di sana dan dengan kedua tangan memeluk pinggang ramping Donna. Aku akan selalu kalah jika kau sudah bersikap agresif seperti ini. Donna tertawa, tangannya memegangi rambut Marcel dan menekannya. Teruslah seperti itu, karena aku menyukai kejinakan seorang Marcel terhadapku, Donna Marcia. Marcel hanya mengangguk, semakin mencari kenyaman di dalam pelukan itu. Aku akan jinak saat kau yang memulai. Hanya saja saat kau menolak sentuhanku, maka jangan salahkan aku jika kau tidak bisa berjalan keesokan harinya. Plak, omong kosong. Donna mengangkat kepala Marcel, menatap wajah itu dengan tatapan mengejek. Kau saja takut pada kedua kakakku, bahkan untuk merangkulku saja harus jauh-jauh dulu dari mereka. Dasar cemen. Plak, Marcel mendesis. Tamparan Donna di bahunya tidak main-main, sangat perih dan nyut-nyutan. Entah seberapa besar tenaga perempuan itu saat menganiayanya. Mereka sangat menakutkan, aku tidak ingin mendapat masalah hanya karena melanggar peringatan dari mereka. Terutama Kak Delino, tatapannya sangat tajam dan menusuk. Memutar bola matanya malas, Donna beranjak dari pangkuan Marcel, kembali menghadap lemari untuk mencari pakaian yang cocok yang akan ia bawa saat liburan nanti. Mengabaikan Marcel yang tengah cengar-cengir di belakang sana. Donna sangat menggemaskan jika sedang marah. Sayang, tolong ambilkan handuk. Farel berseru nyaring dari balik pintu kamar mandi, meminta bantuan pada Gisela yang tengah duduk manis di atas sofa. Sayang, Gisela berdecak kecil, dengan malas melangkah mengambil handuk di atas ranjang dan menghampiri suaminya itu yang masih memanggilnya. Tok, tok, buka pintunya. Ceklek, kepala Farel menyembul, rambutnya yang masih basah meneteskan air di wajahnya. Gisela sempat terpaku, ia mengakui bahwa Farel sangat tampan. Namun sifat brengseknya menutupi ketampanan itu. Ini, tangannya menyodorkan handuk putih, namun bukannya menerima handuk itu, Farel malah membuangnya dan menarik tangan Gisela masuk ke dalam kamar mandi. Hei, apa yang kau Farel membungkam bibir tipis itu menggunakan bibir tebalnya, menekan tengkuk dan menahan kedua tangan Gisela agar berhenti memberontak. Sedikit mendorong tubuh mungil itu ke arah dinding dan mengungkungnya. Kepalanya memiring, memperdalam ciumannya namun dengan tempo yang berangsur-angsur melembut. Tangannya yang menahan pergelangan tangan Gisela kini berpindah ke arah pinggang perempuan itu, memeluknya erat dan merapatkan tubuh keduanya. Gisela hanya diam, membiarkan Farel menikmati bibirnya seorang diri, tanpa ada niatan membalasnya sedikitpun. Rasa marah dan bencinya masih bersarang di dalam hatinya, kepalanya mendidih saat mengingat kembali kejadian beberapa bulan lalu. Setelah menikmati tubuh jalang itu, kau juga memperkosaku. Aku tidak sengaja dan aku tidak sadar. Dia datang sendiri dan menggodaku. Dan saat itu tubuhku sedang dalam kondisi tidak baik, ada orang yang dengan sengaja mencampurkan sesuatu ke dalam minumanku. Gisela, percayalah padaku. Walaupun aku istrimu, tapi aku tidak sudi disentuh setelah kau menyentuh perempuan lain di saat yang bersamaan. Kau brengsek Farel. Kau benar-benar brengsek. Puk, puk. Hei, ada apa? Kenapa kau hanya diam saja? Gisela tersadar dari lamunannya saat pria di depannya menepuk kecil pipinya, menatapnya dengan khawatir dan terus bertanya ada apa. Menggeleng singkat, Gisela mendorong tubuh kekar Farel yang hanya menggunakan handuk di bawah pinggangnya, lalu pergi begitu saja meninggalkan pria itu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Menggeram marah, Farel menjambak rambut hitamnya kuat, melampiaskan emosi dan rasa benci pada dirinya sendiri. Kejadian beberapa bulan lalu adalah malapetaka besar bagi rumah tangganya. Gisela membencinya sekarang, selalu menghindar bahkan tidak lagi menganggapnya ada. ARGH. Farel brengsek. Setelah mengemas dan membereskan barang bawaannya ke dalam mobil, Sienna beralih mengambil ponselnya dan menghubungi teman-temannya. Donna, apa kau sudah ada di bandara? Aku sudah duduk manis di kursi tunggu bersama yang lain. Tinggal kau,
suamimu dan ada satu orang lagi yang baru kemarin meminta ikut. Ayo cepat ke sini, aku mempunyai banyak cemilan yang Marcel beli. Sienna bergumam kecil. Baiklah, sebentar lagi aku ke sana, dan panggilan pun terputus. Sienna menoleh saat mendengar suara langkah kaki. Itu Diandra, suaminya yang baru saja selesai dari kamar mandi. Sudah semua. Diandra berjalan mengitari mobil, memeriksa semua barang-barangnya yang sudah tertata rapih di dalam mobil. Padahal aku hanya meninggalkannya 15 menit, kenapa semuanya sudah masuk dengan rapihnya di sini? Pikirnya lalu memasuki mobil. Kepalanya menoleh saat tidak lama Sienna ikut masuk ke dalam dan duduk di sampingnya. Kau yang memasukkan semua barang-barang itu. Sienna mengangguk, namun kemudian menggeleng. Memang aku, namun Pak Rama juga membantu. Sahutnya sembari menunjuk supir yang tengah menyetir dengan tenang di depan sana. Oh ya, Donna mengatakan ada seseorang yang meminta ikut untuk liburan ini. Kira-kira siapa ia? Sienna mengetukkan jari di dagunya, berpikir kira-kira siapa orang itu. Siapa? Sienna menggeleng. Aku juga tidak tahu, mungkin kau yang mengenalnya. Diandra tidak membalas, memilih mengabaikan Sienna yang tengah berpikir keras. Namun diam-diam Diandra juga berpikir sama, siapa dia? Dan kenapa Farel tidak memberitahunya? Bukankah setiap ada orang lain yang tidak termasuk dalam grup mereka akan didiskusikan lebih dulu? Lantas kenapa kali ini Farel tidak melakukan hal tersebut? Aku mendapatkan ciri-cirinya dari Donna. Sienna menoleh singkat pada Diandra, melihat reaksi suaminya yang seperti ingin tahu itu membuat Sienna bersemangat. Dia berambut merah muda, kulitnya seputih susu dan dia berasal dari Jepang. Jepang. Kenapa dia bisa berada di sini? Lagi, Sienna menoleh ke arah samping dan betapa terkejutnya ia saat melihat jaraknya dan Diandra sangat dekat. Wajah pria itu tepat di samping wajahnya, menatap serius layar ponselnya yang menampilkan pesan dari Donna. Jika Sienna tidak langsung memundurkan kepalanya, mungkin pipi itu sudah menjadi korban dari bibirnya. Jemari Sienna terangkat, mengelus lembut rahang kokoh itu tanpa sadar. Apa kau mengenalnya? Bisiknya saat melihat keterkejutan di balik wajah yang datar itu. Menggulirkan matanya, menatap Sienna yang juga tengah menatapnya. Diandra baru menyadari warna rambut perempuan itu, warna yang sama dengan seseorang yang dulu pernah singgah di hatinya. Kapan kau mengganti warna kepalamu? Menyentuh rambut itu dengan pelan, rambut perempuan itu memiliki warna tambahan, yaitu merah muda namun sedikit tua, dengan polesan hitam di atas puncak kepalanya. Sienna juga ikut menyentuh rambutnya sendiri. Oh ini, 5 hari lalu setelah makan malam itu. Jawabnya dengan riang. Tatapan Diandra tak lepas dari rambut di tangannya, mengelusnya pelan. Kenapa? Tanyanya yang menyerupai seperti bisikan. Kenapa ia bisa tidak menyadari perubahan kepala perempuan itu? Terakhir kali Diandra lihat adalah warna hitam dan tiba-tiba kini kepala itu sudah berubah warna menjadi merah muda. Dan itu berubah saat 5 hari lalu. Diandra ingat, selama ia berada di apartemen, Sienna yang selalu mengurung diri di dalam kamar. Jikapun keluar, perempuan itu akan selalu memakai tudung hoodie yang menutupi rambutnya. Aku bosan dengan warna hitam, jadi aku menggantinya menjadi warna ini. Sebenarnya aku tidak tahu pasti ini warna apa, merah muda. Jelas bukan, ini ada beberapa warna tua, di atas sini juga ada hitamnya. Aneh kan? Dan rencananya aku akan mengganti lagi warna rambut ini menjadi pir. Tidak perlu, warna rambut itu sudah cocok untukmu. Diandra menyela, lalu kembali menegakkan tubuhnya, memposisikan dirinya duduk dengan nyaman di dalam mobil ini. Benarkah? Tapi aku merasa warna ini tidak cocok denganku, wajahku terlihat seperti anak remaja, padahal kan aku sudah dewasa. Sienna mengambil cermin dari dalam tas kecilnya, menatap pantulan wajahnya di sana dengan bibir cemberut. Apa aku harus mengganti lagi menjadi hitam? Atau warna lain?
Berdecak malas, Diandra lebih memilih menutup matanya menggunakan lengan, mengabaikan perempuan cerewet itu yang masih saja mengoceh di sampingnya. Bagaimana ini, Pak? Warna rambut ini cocok tidak dengan wajah saya? Atau warna hitam saja? Berhentilah mengoceh dan tutup mulutmu itu. Rahang Diandra mengetat, dirinya terbawa emosi karena mendengar suara cempreng itu yang terus terdengar di indera pendengarnya. Menanyakan hal serupa yang bahkan sudah Diandra jawab tadi. Diandra hanya ingin ketenangan selama perjalanan, bukan kebisingan seperti ini. Setelah mendengar bentakan itu Sienna langsung menciut, dan dengan lirih bergumam. Maaf. Sienna langsung duduk diam, kepalanya menoleh ke arah jendela. Ini adalah suatu pembelajaran, jangan pernah bertanya berulang kali di depan Diandra dan jangan pernah mengganggu ketenangan pria itu. Dan sialnya Sienna sudah melanggar keduanya, membuat Diandra marah tepat di hadapan orang lain. Bagaimana? Apa semuanya sudah siap? Farel menatap satu persatu orang-orang di depannya, menghitung siapa saja dari mereka yang belum datang. Sakura masih belum datang, ujar Brian yang juga tengah menunggu kedatangan perempuan itu. Aku di sini. Semuanya menoleh, menatap asal suara yang berasal dari seorang perempuan yang tengah berlari sembari menyeret koper merah mudanya. Tangan perempuan itu melambai. Wajahnya sangat girang saat bertemu orang-orang yang sudah lama ia rindukan. Maaf aku terlambat, tadi mobil ayahku tiba-tiba mogok. Semuanya mengangguk mengerti, namun tidak dengan seorang pria yang memakai kacamata dan topi di kepalanya. Baiklah, kita langsung berangkat saja sekarang, ayo. Farel menggiring semua peserta yang akan liburan kali ini ke dalam pesawat, dirinya seperti seorang pemandu wisata saja. Setelah semuanya masuk dan duduk di masing-masing kursi yang sudah ditentukan, pesawat pun lepas landas menuju tempat yang akan mereka datangi. Diandra dan Sienna mendapatkan bagian kursi di sisi kanan jendela. Keduanya sama-sama diam tanpa ada yang membuka sedikit pun pembicaraan setelah keluar dari dalam mobil tadi. Sienna yang tidak tahu akan berbicara apa dan Diandra masa bodoh dengan sekitarnya. WOAH. Jadi ini tempatnya. Indah sekali. Donna, Sakura, Anna dan Sienna berseru heboh. Wajah mereka benar-benar menampilkan keterkejutan yang tidak dibuat-buat. Dengan mata melotot dan bibir terbuka lebar, mereka menatap sekelilingnya dengan pandangan kagum. Selama hampir seharian mereka terbang di angkasa dengan keadaan tubuh yang pegal, lalu lanjut menaiki mobil dan itu cukup melelahkan. Bahkan mereka menghabiskan hampir 1 ton cemilan. Tapi kini, rasa lelah itu terbayarkan dengan pemandangan asri dan indah di hadapan mereka, bahkan lebih indah dari bayangan mereka. Di depan mereka ada sebuah villa, dengan gunung-gunung yang besar sebagai objek utama pemandangan. Juga perkebunan di bawah sana yang menjadi pelengkap pemandangan alam itu. Farel menggiring mereka menuju villa, memastikan mereka masuk sesuai barisan. Sienna mengeratkan genggamannya pada mantel tebalnya. Udara pagi di sini sangat dingin melebihi di negaranya saat musim dingin. Sangat dingin dan menusus, bahkan Sienna tanpa sadar merapat pada seseorang di samping kanannya, berupaya mencari sedikit kehangatan lebih. Dingin sekali. Gigi kelincinya saling beradu, menimbulkan suara gelutukan kecil yang hanya bisa Sienna dengar dan seseorang di sampingnya. Aku sudah menyuruhmu menggunakan pakaian tebal tadi, kenapa tidak menurut? Sienna mendongak, matanya melotot sebelum kemudian menyengir kecil. Aku kira tidak akan sedingin ini. Diandra hanya melirik lewat ekor matanya, namun tangan kirinya meraih tangan mungil itu dan dimasukkan ke dalam saku mantelnya dengan saling menggenggam. Sama-sama mencari kehangatan tanpa pria itu sadari. Mereka bersama-sama menuju villa dan berhenti tepat di sofa yang tersedia di sana. Farel menarik Gisela semakin mendekat, merangkul pinggang rampingnya. Dikarenakan urutan kita ini sama dengan jumlah kamar, maka teman kamar kalian adalah teman kalian duduk saat di pesawat tadi. Semuanya mengangguk setuju. Namun ada seorang perempuan yang mengangkat tangannya.
Bolehkan aku mengganti teman sekamarku? Maksudnya aku tidak mengenal dia, telunjuknya mengarah pada Yerin. Aku ingin sekamar dengan seseorang yang aku kenal, bolehkan Kak? Farel tidak langsung setuju, pria itu bertanya lebih dulu. Siapa yang kau inginkan menjadi teman sekamarmu? Diandra atau Cleo? Para perempuan di sana mengerutkan keningnya bingung kecuali Sakura. Perempuan itu malah tersenyum manis mencoba membujuk Farel sebagai ketua di acara liburan ini. Cleo, apa kau? Aku menolak. Cleo menjawab tanpa berpikir. Lalu pria itu menyelonong masuk begitu saja ke dalam kamar yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Sakura memusatkan perhatian pada Diandra, berharap pria itu menyetujuinya. Bagai, Diandra akan tetap bersama Sienna, istrinya. Sela Jelio dan Yoshua dengan senyum manisnya. Kedua pria itu memang selalu menebar senyuman dalam keadaan apapun. Istri. Sakura menatap kedua pria itu penuh tanda tanya. Bukankah Diandra tidak jadi menikah? Cih, itu bohong. Buktinya Diandra memiliki istri sekarang. Brian menyahuti perkataan itu dengan malas, banyak tanya sekali bunga sakura yang berasal dari Jepang itu. Sudah, sekarang masuk ke dalam kamar kalian masing-masing. Istirahatkan tubuh kalian dan nanti kita akan berkumpul di waktu makan siang. Selamat beristirahat semuanya. Semuanya bubar, memasuki kamar mereka masing-masing. Tersisa Diandra, Sienna dan Sakura yang masih berdiri di depan kamar Diandra. Apa benar dia istrimu? Sakura melirik pada Sienna yang jauh lebih pendek darinya. Diandra mengangguk membenarkan, memang seperti itu adanya. Tapi, bukankah kau gagal menikah? Yena pergi begitu saja sebelum acaranya dimulaikan. Lagi-lagi Diandra mengangguk. Dan apa masalahnya denganmu? Sakura mengembungkan pipinya. Kau ini ketus sekali. Kenapa kau berubah setelah aku menolakmu? Padahal kau sudah berjanji kita akan tetap bertemankan. Lagi dan lagi Diandra mengangguk. Aku hanya berkata kita tetap berteman, tapi tidak dengan sikapku padamu yang seperti dulu. Lalu Diandra menarik tangan Sienna memasuki kamar mereka, meninggalkan Sakura yang tengah memberenggut kesal di tempatnya. Kau mengenalnya? Sienna bertanya setelah memasukkan pakaian terakhirnya ke dalam lemari. Selama hampir 1 jam membereskan barang bawaan mereka, kedua pasutri itu tidak membuka suara sama sekali, hanya ada keheningan di dalam kamar itu. Diandra yang sibuk dengan ponselnya dan Sienna yang sibuk di depan lemari. Diandra menghentikan sejenak game di ponselnya, menatap Sienna datar tanpa berniat menjawab sedikit pun. Ah begitu, kepala Sienna mengangguk, ia menyimpulkan sendiri bahwa keterdiaman Diandra adalah iya untuknya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sienna berjalan menuju ke dalam kamar mandi dengan membawa handuk ungu dan 1 dress putih di tangannya. Pandangan Diandra masih mengarah pada Sienna sampai perempuan itu masuk dan hilang di balik pintu. Menghela nafas kecil, Diantara kembali memusatkan perhatiannya pada game yang tadi ia hentikan hanya untuk menatap pergerakan perempuan itu. Ah sial, tolong aku. Suara bernada kesal di dalam ponselnya membuat Diandra benar-benar fokus pada game itu sekarang. Tangannya bergerak lincah di atas layar ponselnya dengan mata terus bergulir menatap pergerakan musuh. Dino, di belakang sana. Hingga tak terasa Diandra menghabiskan waktunya untuk bermain selama hampir 1 jam. Bibirnya terus mengeluarkan decakan kesal, sedangkan seluruh perhatiannya hanya berfokus pada ponsel. Bahkan ada seseorang di sampingnya pun Diandra tidak menyadarinya. Sienna menguap kecil. Sudah 35 menit ia melihat Diandra bermain game. Sudah 35 menit pula ia memperhatikan semua ekspresi Diandra yang sering ditampilkan jika sedang kesal. Kepala Sienna perlahan luruh dan bersandar di bahu Diandra, matanya perlahan menutup dengan tangannya memeluk perut pria itu. Sebelum benar-benar tertidur, Sienna merasakan usapan di tangannya lalu berganti menjadi genggaman erat. Entah ini mimpi atau nyata, Sienna akan tetap merasa senang jikapun itu adalah halusinasinya.
Harusnya aku. Diandra melirik ke arah samping saat merasakan hembusan nafas lembut yang menerpa lehernya. Hidung mancung dan pipi bulat Sienna adalah yang pertama Diandra lihat. Sudut bibirnya sedikit tertarik. Diandra mengubah posisinya menjadi tidur menyamping dengan Sienna yang senantiasa menempel pada tubuh kekarnya, tentu dengan Diandra yang menahan tubuh perempuan itu agar tetap nyaman bersandar padanya. Sejak kapan kau menempel padaku, kelinci kecil? Bukankah kau sedang mandi tadi? Tangannya menyelipkan helaian rambut Sienna pada belakang telinganya. Pandangan Diandra tidak lepas dari bibir mungil dan pipi bulat milik perempuan itu. Dengan gemas Diandra mencubit pipi Sienna, menarik-narik pipi gembul itu tanpa memikirkan sang pemilik akan terbangun karena ulahnya. Tiba-tiba pandangannya hanya berfokus pada dua belah bibir mungil Sienna yang sedikit terbuka. Jakunnya bergerak lambat saat Diandra menelan ludahnya, wajahnya perlahan mendekat dengan tangan yang tadinya mencubiti pipi Sienna kini berganti menjadi elusan lembut dan semakin merambat ke belakang leher perempuan itu. Sejenak Diandra menatap lamat-lamat wajah istrinya itu. Bolehkah? Awalnya Diandra ragu, namun di telinganya seakan ada yang berbisik, lakukan saja, dia istrimu. Bahkan kau bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Kap, bertepatan dengan bibir keduanya menempel dan Diandra yang menutup matanya, Sienna justru malah membuka matanya perlahan. Berkedip lambat dan melenguh kecil saat merasakan hisapan kecil di bibirnya. Sudut bibir Diandra tertarik ke atas. Melihat mata bulat itu berkedip sangat lambat dan hanya sedikit terbuka membuat Diandra merasa gemas. Tangannya menepuk-nepuk punggung Sienna agar perempuan itu bisa tidur kembali dengan tenang dan tanpa menyadari apa yang tengah ia lakukan. Tidak sampai 3 detik Sienna sudah kembali menutup matanya rapat dan menyelami alam mimpi yang sempat tertunda tadi. Diandra menyudahi acara mencuri ciumannya itu. Menjilat bibirnya sendiri dengan tatapan mata yang tertuju pada bibir mungil Sienna yang sedikit terbuka. Ini baru percobaan pertama, masih ada percobaan lainnya yang akan aku coba dari dirimu. Setelah membersihkan diri, Diandra menghampiri teman-temannya yang tengah memanggang ikan. Pria itu merasa aneh saat mereka tersenyum menggoda ke arahnya. Tidak ambil pusing, Diandra memilih duduk di bangku yang sudah tersedia, lalu meraih satu kaleng soda dan meminumnya. Dilihat dari respon Sienna tadi, sepertinya kau tidak pernah menyentuh dia, iya. Farel bertanya, sedangkan Brian, Jelio dan Yoshua berdeham kencang. Berarti kau kalah dariku. Aku dan Ana saja belum menikah, tapi kami sudah melakukan hal lebih. Timpal Brian dengan bangganya. Memutar bola matanya, Diandra rasa teman-temannya terlalu ikut campur masalahnya. Tanpa menghiraukan mereka, Diandra sibuk menatap ke arah langit malam yang begitu indah. Menerawang jauh dan sibuk dengan pemikirannya sendiri. Namun tanpa bisa dicegah, otaknya memikirkan hal yang terjadi siang tadi. Lebih tepatnya setelah mereka makan siang bersama. Tiba-tiba saja Brian mengusulkan untuk bermain Truth or Dare, permainan yang sangat membosankan bagi Diandra. Namun tetap saja, Diandra tidak bisa menolak saat melihat yang lainnya terlihat sumringah memainkan permainan itu. Putaran pertama, botol itu mengarah pada Cleo. Pria itu memilih Dare, namun sangat disayangkan pria itu memilih meminum wine karena tidak ingin menjawab. Permainan terus berlanjut, sampai pada botol itu mengarah pada Diandra. Brian yang paling bersemangat, bertanya Truth or Dare dengan menggebu. Diandra memilih Truth, karena satu kata itu yang selalu ia pilih setiap memainkan ini. Cium Sienna, itu adalah tantanganmu. Farel menyerobot cepat saat Brian hendak mengatakan sesuatu. Namun tanpa disangka, semuanya mengangguk setuju. Kecuali satu perempuan dan satu pria yang sedari tadi hanya diam. Berdecak kecil, Diandra beranjak dari duduknya dan akan melangkah meninggalkan meja makan. Namun, Jelio dan Yoshua lebih dulu menahan kedua tangannya, bahkan menariknya cukup kuat hingga Diandra kembali duduk. Kau yang memilih, maka kau yang harus menanggungnya.
bisik Jelio dengan tengilnya. Menghela nafas kecil, Diandra kembali beranjak, melangkah cepat menghampiri Sienna yang tengah menunduk. Diraihnya dagu Sienna, lalu mengecup singkat bibir perempuan itu yang sedikit terbuka. Semuanya yang ada di meja makan itu berseru heboh. Brian dan Farel paling heboh bersorak, diiringi tepuk tangan dengan semangatnya. Sedangkan Sienna, perempuan itu tampak diam saja seraya menatap Diandra dengan rasa tidak percaya. Padahal aku tidak menyuruhmu untuk menciumnya di bibir. Farel tertawa, tangannya menepuk-nepuk punggung Brian yang juga tengah tertawa. Aku tahu isi kepalamu, balas Diandra dengan delikan kecil. Jika tadi Diandra mencium di bagian lain, maka Farel akan memaksanya untuk mencium bibir Sienna. Keempat temannya itu semakin mengencangkan tawa mereka, melihat Diandra yang penuh keterpaksaan namun tetap menurut seperti itu terlihat sangat menggemaskan juga menyedihkan di waktu yang bersamaan. Sana panggil yang lain, kita akan menyantap ini sebentar lagi. Diandra menurut. Pria itu kembali masuk ke dalam villa yang mereka sewa di daerah pegunungan ini. Udara di sini cukup dingin namun terasa sejuk, dan Diandra menyukai tempat-tempat yang semacam ini. Hei, kau! Diandra menepuk kecil bahu Marcel yang tengah memainkan ponsel di anak tangga. Bantu aku panggilkan yang lain. Pintanya yang langsung Marcel turuti. Setelah Marcel pergi, Diandra menaiki tangga dan berjalan menghampiri kamar-kamar yang ada di sana. Diketuknya pintu itu satu persatu seraya berkata, "Cepat turun ke bawah, ini perintah Farel." Saat hendak membuka pintu kamarnya, sepasang tangan tiba-tiba memeluknya dari belakang hingga membuat Diandra mengurungkan niatnya. "Diandra, apa kau tega mengabaikanku?" tanyanya dengan semakin mengeratkan pelukannya. Diandra menghela nafas. Di saat Diandra akan mencoba melepaskan pelukan itu, pintu di depannya tiba-tiba terbuka. Kepalanya otomatis terangkat, hingga bersitatap langsung dengan Sienna yang terdiam dengan menatap bergantian wajah Diandra dan tangan yang memeluk pria itu. Keduanya diam, namun berbeda dengan Sakura yang masih mengeluarkan isi hatinya sembari terus memeluk Diandra, tanpa menyadari kehadiran seseorang di antara mereka. "Kau pembohong, kau tidak menepati janjimu." Sakura membenamkan wajahnya di punggung Diandra. "Mana Diandra yang berkata akan tetap mencintaiku meskipun aku menolakmu? Mana Diandra yang berkata tidak akan mencintai perempuan lain?" Sakura teramat kesal, seseorang yang dulu begitu memujanya telah hilang. Tapi nyatanya, kau malah begitu mencintai Yena dan sekarang malah menikah dengan perempuan yang berbeda. Sienna hanya diam, mendengarkan dengan seksama ucapan demi ucapan yang tengah Sakura keluarkan. Lalu beberapa saat kemudian, kepalanya mengangguk kecil, memahami apa yang didengarnya. Sienna maju, menepis tangan Diandra yang masih memegangi sepasang tangan di perutnya. Dengan kekesalan yang menggebu, Sienna menekan kuku cantiknya di kulit seputih susu itu cukup kuat. "Maaf mengganggu Nona, tapi kau tidak seharusnya memeluk suami orang seperti ini." Geramnya yang semakin menancapkan kukunya hingga menimbulkan setetes darah. Dengan cepat Sakura melepaskan pelukannya. Tatapannya menajam saat melihat pergelangan tangannya terluka cukup dalam, dan itu terasa sangat menyakitkan. "Kau!" Sakura menunjuk Sienna dengan marah, hampir saja menarik rambut Sienna jika saja Diandra tidak menyembunyikan perempuan itu di belakang tubuhnya. "Diandra, kau membelanya?" Sakura mengerjap tidak percaya, hati kecilnya sedih melihat seseorang yang dulu sangat mencintainya, kini lebih memilih perempuan lain tepat di depan matanya. Menghela nafas jengah, Diandra menarik tangan Sienna dan membawanya menjauh dari Sakura. Saat hendak berbelok memasuki dapur di lantai bawah, Sienna lebih dulu menghempaskan genggaman tangan pria itu dan menatap Diandra dengan rumit. Diandra bersandar di ambang pintu dapur, menunggu dengan sabar apa yang akan Sienna katakan. Namun sampai beberapa saat kemudian, perempuan itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya menatapnya dengan tangan mengepal erat. "Katakan,
Aku akan menjawabnya. Akhirnya Diandra memancing lebih dulu. Terlihat dari tatapan Sienna, sepertinya perempuan itu memiliki banyak pertanyaan untuknya. Sedekat apa hubungan kalian? Pertanyaan pertama meluncur. Hanya teman. Dan Diandra menjawabnya dengan mudah. Kau mencintainya. Sienna terlihat sedikit emosional, namun tetap mempertahankan wajah tenangnya. Tidak. Diandra menggelengkan kepalanya, dibarengi dengan kedua tangannya yang menyilang di depan dada. Lalu, siapa Yena? Sienna cukup penasaran dengan nama ini, siapakah dia? Diandra tersenyum tanpa bisa ditahan, lalu menyugarkan rambutnya seraya menjilat bibirnya. Seseorang yang sangat aku cintai. Sienna kembali terdiam setelah mendengarnya. Apakah calon istri Diandra yang menghilang itu bernama Yena? Seseorang yang jika kembali, maka akan menggeser posisinya saat ini. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Diandra berjalan mendekat, mengetuk beberapa kali kening Sienna. Ayo keluarkan saja, otak kecilmu ini tidak akan mampu jika hanya menyimpan pertanyaan tanpa jawaban. Menggeleng kecil, Sienna memilih berbalik dan pergi meninggalkan Diandra yang terlihat cukup kebingungan. Mengedikan bahu, Diandra memilih menghampiri teman-temannya yang sepertinya tengah menunggu kehadirannya. Semua orang menikmati hasil makanan yang Farel dan teman-temannya bakar, kecuali Sienna. Perempuan itu memilih berdiam diri di sebuah ayunan yang berada cukup jauh, namun menghadap langsung pada mereka yang tengah tertawa lepas. Sedari awal mereka datang ke sini, Sienna merasa perempuan yang bernama Sakura itu terus mencoba mendekati Diandra. Terkadang Sakura terlihat terlalu memaksakan diri mencoba akrab dengan Diandra dan juga Cleo, namun di sisi lain, mereka terlihat cukup akrab. Seakan sudah saling mengenal sejak lama. Selama berada di lingkungan yang sama dengan Diandra 2 tahun belakangan itu, aku tidak pernah melihat dia sama sekali. Mungkinkah Sakura baru saja kembali dari suatu tempat, sehingga Sienna baru mengetahui keberadaan perempuan itu sekarang? Sienna menunduk, ia merasa sia-sia mencari informasi tentang Diandra selama ini. Sienna sudah merasa ia cukup banyak mengetahui hal tentang Diandra, akan tetapi setelah dipikir lagi, Sienna tidak mengetahui apa-apa, bahkan seseorang yang bernama Yena pun Sienna tidak mengetahuinya. Sebenarnya apa saja informasi yang aku cari selama ini? Jika diingat lagi, Sienna hanya mencari informasi terkait warna kesukaan, hobi, makanan dan minuman favorit, dari keluarga bagaimana dan beberapa hal lainnya. Sienna tidak menggali tentang pertemanan dan kisah asmara pria itu. Seketika saja, Sienna menyesal malah menolak saat akan mendapatkan informasi tersebut. Bersambung.